Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya habiballah. Wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun hanya dengan melihat video. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wahai teman-teman yang berbahagia yang melihat video saya, jadi kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Dan yang pertama saya akan menunjukkan surah Al-Quran, surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat yang kelihatannya sangat sederhana, sesederhana karena memang sering kita dengar setiap khotib Jumat ketika khutbahnya terus menyampaikan wasiat ayat ini. Saking seringnya kita dengar ayat ini, seakan-akan ayat ini tidak memiliki makna. Padahal sejujurnya, seharusnya ayat yang paling kita takuti adalah ayat ini. Kenapa? Karena pesan Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang telah mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah, hai orang-orang yang telah mengimani rukun iman yang keenam, kaum muslimin. Ketika kita mendengarkan seruan Allah, hai orang-orang beriman. Orang yang beriman bukan orang yang sembarangan. Gelar orang yang beriman bukan gelar yang bisa dibeli dengan berbagai macam bentuk jabatan. Gelar beriman bukan gelar yang bisa dibeli dengan harta yang melimpah. Gelar beriman itu adalah gelar yang diusahakan, diupayakan oleh orang Islam agar dirinya bisa menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beriman kepadanya. Bukan mengaku beriman, tapi tidak diakui oleh Allah dia beriman. Mengapa? Orang munafik yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah, mereka mengaku beriman tapi Allah tidak akui keimanannya. Banyak manusia, kata Allah, yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Allah tidak mengakui keimanannya. Mereka mengakui beriman tapi Allah tidak mengakui. Buat apa ya? Ini cinta bertepuk sebelah tangan ya. Iman bertepuk sebelah tangan, Masya Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengakui dirinya beriman dan imannya diakui oleh Allah. Nah, itu yang paling penting. Kalau begitu, iman itu tidak sederhana. Beriman itu bukan urusan sederhana. Contoh, di antara rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah? Ketika seorang hamba mengucapkan, aku beriman kepada Allah, maka setidaknya ada beberapa hal yang perlu dia catat. Yang pertama, hamba tersebut wajib mengucapkan, meyakini bahwasanya Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah itu tidak mempunyai keturunan dan tidak ada bilangan. Jangan kamu jadikan Allah itu berbilang-bilang, memiliki hitungan lebih dari satu. Artinya ketika hamba sakit, minta sehatnya sama Allah. Ketika hamba kesulitan, minta kemudahannya juga sama Allah. Kemudian yang terjadi dalam hidupnya, mintanya hanya kepada Allah. Allahus Somad. Yang kedua, kita mengucapkan kita beriman kepada Allah, kita wajib meyakini bahwasanya yang memberikan segalanya dalam kehidupan ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memelihara dan segala-galanya itu adalah Allah. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, orang yang mengaku beriman kepada Allah, wajib bagi dia untuk menyembah Allah yang satu-satunya dan mengajak orang lain hanya menyembah Allah dan satu-satunya. Dan Rasulullah diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah menggeser paradigma orang-orang jahiliyah ketika itu yang menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri kepada menyembah Allah, karena mereka tidak menyembah Allah.
Bagi orang-orang yang beriman ini, apa pesan Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertawaklah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa? Artinya, kalau begini ada takwa yang tidak benar, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana caranya? Kemudian Rasulullah menyampaikan, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dimanapun kamu berada. Bukan hanya ketika sholat, bukan hanya ketika puasa, dimanapun ketika bekerja. Wajib takwa kepada Allah. Ketika menuntut ilmu di bangku perkuliahan, di bangku SD, SMP, SMA, wajib bertakwa kepada Allah SWT. Dan salah satu kemudahan bagi seorang talibul ilmi, penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu dari Allah adalah takwa. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dengan penggalan arti bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Takwa yang bagaimana maksudnya ini? Takwa yang benar-benar takwa, apa itu? Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya dengan mengharapkan balasan hanya kepada Allah, hanya dari Allah SWT. Kemudian tapi ingat kata Allah, jangan kamu mati di level 0. Islam level 1, iman level 2, takwa level 3. Jangan sampai mati di level 0. Jangan kamu mati sebelum kamu benar-benar muslim. Ada hal yang aneh dalam ayat ini. Apa anehnya? Anehnya ketika kita melarang seseorang itu, kita tahu orang itu mau melakukan apa. Pertanyaannya, ini Allah larang kita dalam satu hal, tapi kita tidak tahu itu kapan terjadi. Allah larang kita mati kalau kita tidak Islam. Mengapa nasihat Allah seperti ini? Rasul sampaikan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang kepada kalian zaman fitnah. Benar sahabat bertanya, apa itu zaman fitnah ya Rasulullah? Zaman fitnah itu pagi kamu beriman, sore bisa kafir. Atau sore kamu beriman, paginya kamu kafir. Nah, banyak orang ketika dia Islam, dia beriman, dia memperjuangkan semuanya hanya untuk Islam. Tapi ketika diganggu dengan jabatan, dengan harta, dia bisa banting setir, dia bisa murtad cuma karena harta yang ingin dia dapatkan. Ini adalah contoh orang yang mati dalam keadaan tidak muslim. Ini Allah ingatkan ketika kamu beriman di level 2, lalu kamu mendapatkan takwa di level 3. Kamu pelihara sehingga dimanapun kamu mati, kapanpun kamu mati, kamu tetap dalam keadaan bertakwa. Dan ketika kamu dalam keadaan bertakwa, kamu tidak mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau begitu, ihsan, engkau menyembah Allah seperti engkau melihatnya, meskipun engkau tidak melihat, engkau dilihat oleh Allah. Itu perlu dicamkan dalam hati ketika bekerja, ihsan ini masukkan. Ketika di luar masjid, ihsan masukkan dalam hati. Ketika mencari nafkah, itu adalah ibadah. Masukkan ihsan dalam hati. Ketika kita menuntut ilmu di bangku kuliah, masukkan ihsan juga dalam hati. Ketika seorang dosen mengajar, masukkan ihsan di dalam hati. Sehingga dia melaksanakan semua itu berbentuk ibadah dan dia merasa ibadah yang dia lakukan dilihat oleh Allah SWT. Ketika ihsan sudah ada dan ihsan itu tidak kita lepaskan, maka bisa dipastikan kita akan mati dalam keadaan Islam sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 102 yang tadi. Oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.